Hai, kenalin nama gue Gopar and welcome to my YouTube channel. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa untuk klik share, like, dan juga komen di video ini. Oke, dan hari ini gue mau bikin video tentang update apa sih yang terjadi di Yerusalem, Palestina. Oke, dan ini kan lagi mau lebaran ya. Tapi ada berita sedih dari saudara kita di Palestina. Ya, kalian udah dengar belum tentang bentrokan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem? Oke, kalau kalian belum tahu, ini update-nya untuk kalian semuanya. Jadi, over the weekend kemarin ini telah terjadi aksi kekerasan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina yang melakukan aksi protes. Kejadian ini kemudian itu menyebabkan sekitar 300 warga Palestina itu mengalami luka-luka dan sekiranya itu 17 orang dari petugas keamanan Israel juga mengalami luka-luka. Bentroknya ini terjadi dua kali. Pertama, pada hari Jumat, di mana terjadi bentrokan antar warga Palestina yang mau beribadah malam atau sholat taraweh di Masjid Al-Aqsa dengan polisi Israel yang menjaga ketat wilayah tersebut. Hal yang sama kemudian terjadi lagi keesokan harinya di lokasi yang sama. Menurut Palang Merah Internasional, kebanyakan warga Palestina yang terluka disebabkan oleh peluru karet dan juga granat kejut yang digunakan polisi Israel untuk menyerang ataupun memblokade area Masjid Al-Aqsa. Terus emang penyebab kerusuhannya itu apa? Kekerasan ini atau bentrok ini terjadi atas penggusuran paksa. Jadi kita tahu area Syahjarah yaitu adalah area perumahan di Yerusalem Timur yang merupakan wilayah yang masih termasuk wilayah Palestina dan kini itu sudah terancam untuk diduduki para Zionis Israel. Sedikit ceritanya, jadi untuk little history background adalah setelah perang Palestina di tahun 1948, di wilayah Yerusalem Timur ini dikontrol oleh Yordania, di mana mereka kemudian membangun rumah buat para pengungsi Palestina untuk tinggal di sana. Sebagai gantinya, para pengungsi ini hanya bakal jadi penduduk saja dan melepas status pengungsinya. However, kondisi ini berubah ketika pada tahun 1967 terjadi perang lagi dan Yordania kemudian kehilangan kontrol atas West Bank dan Yerusalem Timur. Sejak saat itu, mulai terjadi penggusuran-penggusuran ilegal yang dilakukan oleh Israel terhadap para penduduk Palestina yang menduduki wilayah tersebut, termasuk diantaranya di Syahjarah ini. Jadi pada saat ini ada sekitar 38 keluarga di Syahjarah yang terancam digusur rumahnya oleh para Zionis Israel. Adapun nasib mereka bakal ditentukan sama keputusan pengadilan Israel yang bakal dibacakan hari Senin waktu setempat. Meanwhile, udah ada 4 kepala keluarga yang udah harus cabut dari rumahnya per Agustus mendatang. Disuruh pergi di rumahnya sendiri. Ya. Terus apa hubungannya sama aksi protes di Masjid Al-Aqsa? Well, aksi protes yang dilakukan oleh warga Palestina ini adalah bentuk solidaritas dan pembelaan terhadap mereka yang mau digusur di Sheikh Jarrah. Jadi, dalam yel-yelnya, para demonstran ini juga bilang kalau misalkan ini tuh dibiarkan, maka penggusuran bisa saja terjadi di mana saja di Yerusalem. Selain melakukan aksi protes, warga Palestina juga banyak yang berkumpul dan berjaga di area Sheikh Jarrah, hingga meningkatkan penjagaan di kawasan tersebut. Dan diperkirakan juga bahwa ketegangan ini akan masih berlanjut ketika pasca putusan nanti. Oke, tentu alasannya Israel atas penggusuran ini apa gitu kan? For the most part, para pengembang di Israel ini emang punya grand design bernama Holy Basin, di mana mereka pengen bikin wilayah pemukiman dan rangkaian taman yang menyerupai tempat suci di Old City Yerusalem. Tapi ya untuk bikin proyek ini akan ada rumah-rumah yang harus digusur, dan ini adalah penyebabnya kenapa Israel ngotot pengen gusur warga di Palestina yang berada di Sheikh Jarrah tersebut. Pemerintah Israel ada komentar nggak tentang ini? Dan mereka tuh kayak cuma bilang ya itu cuma gusuran real estate aja, nggak ada masalah. Ya itu sih katanya. Selain itu, kelompok sayap kanan Israel juga menyebut bahwa ya emang sebelum diambil alih Jordan pada tahun 1948, wilayah sejarah ini memang punya Israel. Jadi mereka tuh tetap mengakui kalau misalkan wilayah tersebut tuh memang punya Israel. Dan meanwhile, aksi penggusuran ini kian sering terjadi dan justru menjadi gambaran atas upaya Israel yang emang pengen benar-benar menggusur warga Palestina dari tanahnya sendiri di Yerusalem. Terkait insiden ini, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel bertanggung jawab atas bentrokan yang terjadi di Kompleks Al-Aqsa. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga menganjurkan agar kedua belah pihak menahan diri
Selain itu, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights juga meminta Israel untuk jangan dulu gusur-gusuran deh gitu kan. Itu pernyataan dari United Nations. Terus apa yang lainnya? Kecaman untuk Israel juga datang dari banyak negara, termasuk diantaranya pemerintahan Indonesia yang memang menjadi satu saudara. Kita tidak akan pernah mempunyai hubungan dengan Israel. Selain itu ada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyebut bahwa Israel adalah negara teroris yang kejam. Terus negara tetangga Jordania juga menyebut bahwa mereka bakal memberikan dokumen resmi terkait bukti kepemilikan para keluarga Palestina terhadap rumah mereka yang berada di Syekh Jarrah. Jadi itu adalah apa yang terjadi di Yerusalem Al-Aqsa kemarin. Jadi seperti kita tahu, Israel tuh kayak memiliki desire untuk menggusur para warga Palestina dari rumahnya sendiri, dari tanahnya sendiri. Jadi menurut gue sebagai umat muslim dan gue akan selalu mendukung apapun cara untuk memerdekakan Palestina, which is sebelum Palestina merdeka tugas kita belum selesai. Oke, jadi ini adalah updatean atau info yang bisa gue kasih tentang apa yang terjadi di Palestina kemarin. Semoga I hope permasalahan ini cepat selesai dan Palestina cepat bisa menerima kemerdekaan mereka dan juga bisa hidup damai, tentang nyaman, aman di negaranya sendiri. Gue nggak bisa ngerasain sih, gue nggak bisa bayangin apa yang mereka rasain ketika mereka harus hidup secara tidak nyaman, secara tidak tentram di negara mereka sendiri, di tanah mereka sendiri. Jadi buat kalian semuanya, gue minta dukungan kalian, gue minta doa kalian untuk teman-teman kita di Palestina. Semoga mereka tetap sabar, tabah, dan kuat menjalani apa yang terjadi di sana. Oke, jadi sekian dulu video dari gue. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Bye.